Halo Warrior, kembali lagi bersama Kak Albert. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes intelijensi umum yang sering keluar di SKD kedinasan. Bagaimana soalnya? Yuk langsung saja kita bahas. Oke, kali ini kita akan menjawab soal perbandingan yang dimana 8 buah meja dapat diselesaikan oleh 4 orang dalam waktu 2 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk membuat 16 meja dalam waktu 1 hari jika rata-rata kemampuan setiap tukang adalah sama? Nah, di sini yang kita ketahui adalah 8 buah meja diselesaikan 4 orang dalam 2 hari. Berarti di sini yang kita ketahui ada 3 variabel, yaitu variabel meja atau jumlah produksinya, kemudian jumlah orangnya, dan jumlah harinya. Nah, bagaimana sih untuk menjawab soal ini? Jadi, kakak ada rumus cepatnya, yang dimana jumlah produksi atau meja 1 per meja 2 sama dengan jumlah orang pertama dikalikan waktu pertama per jumlah orang kedua dikali waktu kedua. Jadi di sini yang kita cari adalah jumlah tukangnya, berarti jumlah orangnya. Nah, yang kita ketahui adalah jumlah mejanya yaitu 8 per 16 sama dengan orangnya itu ada 4 orang dikalikan dengan 2 hari per orang yang kedua itu belum kita ketahui nih. Berarti ini O2 dikalikan dengan 1 hari. Jadi kalikan 1. Berarti di sini kita dapatkan 8 per 16 sama dengan 8 per O2. Nah, selanjutnya itu kita kali silang. Yang dimana 8 kita kalikan dengan O2, 16 kita kalikan dengan 8. Jadi didapatlah 8O2 sama dengan 16 dikali dengan 8. Oke, 8 yang ini kita pindahkan jadinya O2 itu sama dengan 16 dikali 8 per 8. Kita coret 8-nya, jadinya jumlah orangnya itu ada 16 orang. Jadi, orang yang dibutuhkan untuk membuat 16 meja dalam waktu 1 hari itu membutuhkan tukang. Jumlah tukangnya adalah 16 orang. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu berkaitan dengan soal perbandingan. Sebuah rumah akan dibangun oleh 20 pekerja dengan perkiraan waktu selesai 30 hari. Setelah 10 hari bekerja, pekerja bertambah 5 orang. Berapa hari perbedaan perkiraan waktu semula dengan setelah pekerja bertambah? Berarti yang kita ketahui ada 2 variabel, yaitu variabel pekerja dan variabel waktunya. Berarti di sini ada pekerja dengan waktu. Kasus pertama adalah 20 pekerja dalam waktu 30 hari. Nah, di sini ternyata setelah 10 hari bekerja, berarti setelah 10 hari bekerja ini, pekerjanya itu bertambah 5 orang. Jadi 25 orang. Nah, yang perlu kita ketahui di sini kan setelah 10 hari bekerja kan berarti jumlah pekerjanya itu adalah 20 orang. Sehingga untuk yang kasus pertama ini bisa kita abaikan di 10 hari pertamanya. Jadinya di sini 30 harus kita kurangkan dengan 10 hari bekerja. Jadi jumlahnya adalah 20 hari. Nah, yang kita cari adalah kasus keduanya itu dalam waktu berapa hari. Oke, di sini kita mempunyai 2 variabel yaitu pekerja dan waktu. Nah, kita harus pakai logika nih untuk membandingkan, untuk mencari rumus yang benar. Jadi kalau misalkan pekerjanya ini bertambah, berarti waktunya itu harusnya semakin sedikit.
Karena semakin banyak pekerja, itu pekerjaan kan semakin mudah ya. Jadi waktunya itu semakin sedikit. Sehingga kalau di sini variabel pekerjanya itu bertambah, variabel waktunya berkurang. Karena arahnya berbeda, maka soal ini memakai rumus perbandingan berbalik nilai. Yang dimana rumusnya adalah P1 per P2 itu sama dengan W2 per W1. Yang dimana P1-nya itu adalah 20 orang per 25 orang itu sama dengan W2-nya itu X, W1-nya itu 20. Kita kalikan silang, dapatlah 25X itu sama dengan 20 kali 20. X-nya itu sama dengan 20 kali 20 per 25. Kita bisa coret, jadinya ini 4, ini 5. 5-nya bisa kita coret juga, tersisa 4 kali 4. Jadi X-nya itu sama dengan 16 hari. Nah, belum selesai sampai di sini. Yang kita carikan adalah berapa hari perbedaan perkiraan waktu semula dengan setelah pekerja bertambah. Jadi waktu semula yang kita pakai adalah 20 hari ini. Jadi 20 hari yang dimana ini merupakan kasus pertamanya dikurangi dengan 16 hari. Maka jawabannya adalah 4 hari. Jadi perbedaan perkiraan waktu semula dengan setelah pekerja bertambah adalah 4 hari. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal aritmatika sosial. Pak Hafiz memberi 50 ekor ayam dengan harga 30.000 per ekor. Dan 5 hari kemudian, Pak Hafiz membeli 60 ekor ayam lagi dengan harga 25.000 per ekor. Jika Pak Hafiz menghendaki keuntungan 21%, maka berapa yang harus dijual per ekor ayamnya? Berarti di sini kita udah mengetahui nih, Pak Hafiz kan membeli 50 ekor dengan harga 30.000. Kemudian 5 hari kemudian dia membeli 60 ekor lagi dengan harga 25.000. Berarti harga belinya adalah, kalau kita totalkan, yaitu 30.000 kita kalikan dengan 50 ekor ayam. Ditambah dengan 60 ekor ayam, 25.000. Dikalikan dengan 60. Jadi sama dengan 1.500.000. 1.500.000 ditambah dengan 25 kali 6 itu adalah 1.500.000 juga. Jadinya sama dengan 3 juta rupiah. Nah, 3 juta ini katanya kan Pak Hafiz mau menghendaki keuntungannya itu adalah 21%. Berarti harga jualnya itu sama dengan 100% ditambah untung, persentase keuntungan, dikalikan dengan HB. 100% ditambah dengan 21% keuntungannya, dikalikan dengan harga belinya itu 3 juta. Maka di sini 121% dikalikan dengan 3 juta rupiah. Didapatlah harga belinya. Harga belinya itu sama dengan 121 per 100. Dikalikan dengan 3 juta. Jadi didapatkan, ini harga jual ya. Jadi harga jualnya itu sama dengan 3.630.000 rupiah. Nah, di sini kan total harga jual
semua ekor ayamnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus jumlahkan dulu nih. Jumlah ayamnya itu ada berapa? Di sini kan ada 50 ekor dan 60 ekor. Berarti untuk harga jual per ekornya itu sama dengan 3.630.000 kita bagi dengan 50 tambah 60 atau 110. Berarti di sini kalau 363 kita bagi dengan 110 itu sama dengan 33.000. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang C, 33.000. Oke, kita masuk ke soal seri barisan. Yang dimana soalnya adalah 1,2, 6, 10, 11, 40, Jadi kakak tuliskan ulang. Ada 1, 2, 6, 10, 11, 40, Pertama-tama yang harus kalian lakukan ketika ketemu soal ini adalah teman-teman harus ketemu pola dari barisan ini. Jadi setelah kakak beberapa kali lihat, misalkan pertama-tama kakak coba dulu nih pola pertamanya, yaitu lihat suku pertama, suku kedua, atau suku sebelumnya ya. Jadinya misalkan di sini suku pertama dan suku kedua itu kan plus 1. Kemudian itu 2 ke 6 itu bisa plus 4 atau dikali 3 sorry. Kemudian dilanjutkan dengan plus 4, plus 1 lagi, lanjutkan dengan plus 29. Nah kalau kita lihat di sini kan urutannya ini gak bagus ya. Jadi ini bukan pola dari barisan ini. Sehingga kita harus cari tahu nih pola lain. Jadi kalau kita lihat di sini polanya itu agak aneh ya. Yang dimana 1, 2, 6, 10, 11, 40. Nah biasanya kalau pola yang aneh seperti ini pakainya adalah pola urutan ganjil dan pola urutan genap. Yang dimana urutan ganjilnya itu kalau kita lihat 1 ke 6 itu kan plus 5. 6 ke 11, nah ini juga plus 5 nih. Nah ada kemungkinan soal ini adalah pola urutan ganjil dan pola urutan genap. Kemudian kita lihat urutan ganjilnya, 11 ke berikutnya. Kita lihat di sini udah sama nih plus 5 plus 5. Kita lihat lagi di pola urutan genapnya. Yang dimana 2 ke 10 itu adalah plus 8 atau kita kalikan dengan 5. Kita lanjutkan nih 10 ke 40. Nah 10 ke 40 ini bisa plus 30 atau kali 4. Oke, karena 8 dan 80 ini masih abstrak ya. Ini masih abstrak nih polanya. Berarti yang kita lihat adalah yang perkaliannya, yaitu kali 5, kali 4. Oke, kita udah dapat nih, kali 5, kali 4. Berikutnya pasti mengikuti pola nih, yang dimana dia selalu dikalikan dengan pengurangan satu angka. Jadi di sini kali 4, selanjutnya itu adalah dikali 3. Berarti pola urutan ganjil dan genap ini bisa dipakai. Yang dimana yang ganjilnya itu ditambahkan 5. Yang genapnya itu dikalikan 5. Kemudian selanjutnya itu kali 4. Kali 3. Kali 2. Sampai seterusnya. Berarti untuk pola selanjutnya adalah 11 plus 5. 11 plus 5 adalah 16. Dan selanjutnya lagi adalah 40 dikalikan dengan 3.
jadinya 120. Jadi jawabannya adalah 16,120. Yang di sini adalah yang D. 16,120. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal-soal yang sering keluar di tes intelijensi umum SKD Kedinasan. Like kalau kalian suka, share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan komen soal apa lagi yang harus kami bahas di video berikutnya. See you warrior!